Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna as-shawab wa jannibna az-zalal. Amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Insyaallah kullukum bi khairin wa afiyah. Insyaallah pada pertemuan pertama kali ini pertemuan kedua ya. Pertemuan ada yang pertama, ada yang kedua. Tapi insyaallah pembelajaran pertama memaknai kitab. Kita akan memulai mengkaji kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu memakai kitab Matnu Sulamit At-Taufiq yang sudah kalian ambil semuanya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita bertawassul terlebih dahulu kepada muallif dan kepada guru-guru kita semuanya. Semoga kita senantiasa diberkahi dengan barokah-barokah mereka. Ila li syafaati Rasulillah wa li hadrati Syekh Al-Alam Abdullah bin Sa'dah Muhammad bin Syamil Ba'ala rahimahullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti bagi yang kitabnya memang belum diambil atau sedang di luar kota, sedang jauh, nanti bisa ditulis Arabnya saja, maknanya nggak apa-apa. Tapi yang pasti saya minta tolong dengarkan kajian ini, walaupun nggak ada kitabnya, nulis Arabnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalian sudah tahu semua artinya ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'akum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdu. Kita maknain kitab ini. Alhamdu, segala puji. Ini biasa. Kalau muqaddimah itu begini. Alhamdu, segala puji. Lillahi, bagi Allah. Segala puji itu hanya milik Allah. Itu segala puji milik Allah. Kita mestinya kalau memuji, yang pantas dipuji itu hanya Allah. Yang memberikan kita semuanya itu Allah. Itu tidak pantas sebenarnya itu manusia itu menerima pujian. Yang pantas dipuji itu yang membuat manusia, yaitu Allah. Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Dah Tuhan semuanya Allah itu. Jangan pernah ragu akan adanya Allah. Allah itu Tuhan semesta alam. Allah bisa membuat corona ini hilang seketika, bisa aja. Ternyatanya ketika dulu sebelum ada corona, ketika Allah turunkan corona, tuh semuanya langsung gak ada yang bisa menghentikannya. Itu murni bahwa Allah itu kuasa. Allah itu ada. Begitu. Wa asyhadu, dan saya bersaksi. Wa asyhadu, dan saya bersaksi. An la ilaha, sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah. Sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah di alam dunia ini. Itu tiada Tuhan yang berhak disembah. Gak ada Tuhan illallahu, kecuali Allah. Jadi hanya Allah yang Tuhan yang berhak disembah.
wahdahu yang maha esa. Allah itu maha esa, maha tunggal, tidak ada sekutu baginya. Allah itu kuasa, Allah itu sendiri itu kuasa. La syarika, tiada sekutu, lahu baginya, tiada sekutu lahu baginya. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad, abduhu, hambanya. Nyanya besar ya, karena itu kembali kepada Allah. Nabi Muhammad yang mulia segitu mulianya itu masih hamba Allah. Wa rasuluhu, dan utusan Allah. Nabi Muhammad itu sebagai hamba Allah sekaligus utusan Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa walaupun Nabi Muhammad itu menjadi utusan, tapi beliau pun masih menjadi hamba Allah yang masih sholat, masih puasa, masih zakat, begitu. Makanya jangan pernah percaya jika ada misalnya seorang yang mengaku-ngaku, saya sudah tidak diwajibkan sholat lagi, saya sudah tidak diwajibkan puasa lagi. Nabi aja, Nabi Muhammad, Nabi paling mulia, manusia paling mulia saja, itu masih diwajibkan sholat, diwajibkan puasa. Itu biar gak melenceng jauh. Tapi ada juga yang terlalu kenceng banget, dia akhirnya misalnya puasa bertahun-tahun gitu. Anda dulu zamannya sahabat itu puasa terus tiap hari itu. Apa kata Nabi? Sholat terus tiap malam itu. Apa kata Nabi itu? Yang seorang Nabi aja sholatnya aja biasa-biasa aja. Puasa ya puasa, tapi tetap berbuka juga, nggak puasa ngebleng biasanya begitu. Karena misalnya nih, ada seorang nih, saya ibadah kepada Allah sehari semalam. Lah, misalnya dia punya keluarga. Lah, keluarga kamu bagaimana? Misalnya kan contohnya kan adalah segolongan lah. Dia berdakwah ke sana kemari dia itu. Ke masjid ini, ke masjid itu. Tapi dia punya keluarga yang terlantar di rumah. Gimana itu ceritanya? Padahal dia punya hak, punya kewajiban di keluarganya. Sallallahu, semoga Allah memberikan sholawat alaihi, atas Nabi, wasallama, dan memberikan keselamatan. Sallallahu, semoga Allah memberikan sholawat alaihi, atas Nabi, wasallama, dan keselamatan. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, wattabi'ina, dan orang-orang yang mengikutinya, Amma ba'du, sesudah mengucapkan hamdalah, sholawat, salam gitu. Amma ba'du, kan kadang-kadang kan orang-orang ketika khotib ceramah itu kan amma ba'd gitu. Maksudnya amma ba'du ya tadi kan sudah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah gitu. Itu amma ba'du itu maksudnya ya udah ketika sudah muqaddimah tadi itu apa? Mau ngomong apa sih kamu? Fahadha, maka ini. Ya kitab ini maksudnya. Fahadha, maka ini, kitab ini maksudnya. Juz'un, bagian, ya bagian boleh, atau suatu juz juga boleh. Jadi juz'un bagian, latifun yang tipis. Itu kitab tipis ini. Ya, kalian kan bisa ini coba. Ini kemarin itu kalian beli berapa ini? Beli berapa harganya ini kan? Tapi isinya sangat penting sekali. Ilmu itu sebenarnya itu kalau dihargai itu mahal sekali. Tapi medianya itu murah sekali. Kita tinggal mau belajar atau tidak, mau bersabar atau tidak.
Tidak. Latifun yang tipis, yassarahullahu, semoga Allah memudahkannya. Yassarahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memudahkannya. Sama aja, ta'ala nggak usah diartikan. Ta'ala itu artinya yang maha tinggi gitu. Allah ta'ala kan begitu. Nggak usah diartikan juga nggak apa-apa. Atau diartikan semoga Allah memudahkannya. Fima, tentang sesuatu, bahasa fima tentang sesuatu, atau di dalam sesuatu, yajibu yang wajib. Apa yang wajib? Ta'allumuhu, mempelajarinya. Jadi walaupun ini tipis, itu semoga Allah memudahkan dalam kewajiban belajar, mempelajarinya. Itu. Jadi wajib mempelajarinya. Apakah hanya belajar aja, jangan baca aja kepada ustadz gitu, mempelajarinya aja. Wa ta'limuhu, ketika kalian sudah belajar sama ustadz, siapapun itu, tapi juga wajib apa? Wa ta'limuhu, dan mengajarkannya. Kalau bahasa Jawa, pesan guru saya itu, nek orang ngaji ya mulang gitu. Kalau kamu nggak mau belajar, ya ngajar. Kalau kamu belum pantas untuk mengajar, ya belajar. Jangan sampai kalian itu tidak belajar dan tidak mengajar. Loh, saya cita-citanya tidak mau jadi guru, Ustadz. Saya pengen jadi polisi, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi DPR, jadi begini. Iya, nggak masalah. Tunjukkan kamu itu mengajari orang lain, tapi dengan perilaku kalian. Seperti yang saya sampaikan kemarin di kajian akhlak itu. Tidak harus jadi guru kalian itu menularkan ilmu kalian itu, tapi dengan perilaku kalian yang ditiru orang lain itu sudah termasuk mengajarkan orang kepada orang lain. Itu yang susah. Wal amalu, lah ini mengajarkan itu berada wal amalu bihi, dan mengamalkannya. Itu aja maknanya itu. Dan mengamalkannya. Belajar, mengajar, mengamalkan. Ada ilmu, ada amal. Tuh yang susah tuh. Bagi siapa sih? Wajib bagi siapa? Lil khosi, bagi orang khusus. Orang yang khusus, maksudnya orang alim. Orang yang sudah alim pun juga wajib mengamalkannya. Jangan mentang-mentang orang alim itu terus nggak mengamalkan. Wal ammi, dan orang umum. Orang umum ini maksudnya ya orang yang belum mengetahui. Orang yang sudah mengetahui dan orang yang belum mengetahui. Wal wajibu, lah tadi kan Ustaz tentang ya wajib mempelajarinya, mengajarinya, mengamalkannya. Oke Ustaz. Lah maksudnya wajib itu apa sih? Maksudnya wajib itu wal wajibu, dan adapun yang dimaksud dengan wajib, ma sesuatu, wa'adallahu, yang Allah janjikan, wa'adallahu, yang Allah janjikan, fa'ilahu, yang melakukannya, bisawabi, dengan pahala. Sesuatu yang wajib itu yang Allah akan mengganjar atau memberikan pahala bagi orang yang mengamalkannya atau melakukannya dengan pahala. Itu ganjarannya, itu pahala. Wa tawa'ada, dan mengancam tarikahu, yang meninggalkannya. Wa tawa'ada, dan mengancam tarikahu, yang meninggalkannya, bil iqabi, dengan siksa.
Tidak hanya memberikan pahala kepada orang yang melakukannya, orang yang meninggalkannya juga bakal Allah siksa. Nah itu kan loh, tadi bagian atau juz yang tipis itu namanya apa, pertanyaannya itu. Katanya ini pengarang kitab ini katanya mau membuat kitab yang tipis, yang orang yang membuat apa itu, yang memuat tentang kewajiban orang-orang untuk mempelajarinya, mengajarkannya dan mengamalkannya. Itu namanya apa? Wasamaituhu, dan saya menamainya atau memberikan nama kitab ini gitu loh. Wasamaituhu, dan saya menamainya, namanya apa? Sulamat taufiqi ila mahabbatillahi ala tahqiq. Artinya apa nih? Namanya Sulamut Taufik. Kalau kalian nanti misalnya sudah belajar offline, itu kalau ditanyain kamu akidahnya belajar apa, ya jawab aja akidahnya namanya kitab Sulam. Nah, kemarin kan sudah mukadimah pertama itu, bahwa kitab, kalau dikatakan kitab Sulam itu maksudnya Sulamut Taufik. Kalau dikatakan Safinah maksudnya Safinatun Najah. Gitu. Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Kalau kitab namanya seperti itu, ada artinya enggak? Gitu. Ada. Sulamut Taufik itu artinya Sulamut Taufik, tangga menuju pertolongan, ila mahabbatillahi, atau tangga pertolongan, ila mahabbatillahi, menuju cinta kepada Allah, alat tahqiqi, secara meyakinkan. Jadi mempelajari kitab ini itu, kita itu perlahan-lahan menaiki tangga demi tangga demi tangga untuk menggapai cinta Allah secara meyakinkan. Yakin. Semoga Allahumma amin. As'alullahal karima, saya memohon kepada Allah yang maha mulia. As'alu, saya memohon, Allah, kepada Allah al-karima, yang maha mulia, itu ayyaj'ala, untuk menjadikan atau agar menjadikan, zalika, kitab tersebut, agar menjadikan zalika, kitab tersebut, minhu, nikmat darinya, minhu, nikmat darinya, walahu, dan karena Allah. Ini maksudnya nikmat dari Allah, walahu, dan karena Allah, maksudnya ikhlas, wa fihi, dan cinta karena Allah, wa ilaihi, dan mendekat kepada Allah. Bahwasanya nih, ini musonib atau pengarang kitab itu memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan kitab ini sebuah nikmat dari Engkau. Setelah itu, dan jadikanlah kitab ini, saya itu murni menyusun kitab ini karena Engkau. Ya Allah, dan jadikan kitab ini menjadikan saya semakin cinta kepada Engkau. Dan ya Allah, jadikan kitab ini menjadikan aku lebih dekat kepada Engkau. Begitu. Wa mujiban, dan mewajibkan, lil qurbi, untuk mendekat, lil qurbi, untuk mendekat, wazulfa, ya maksudnya mendekat juga, ladaihi, di sisi Allah. Itu ya intinya kitab ini, ya Allah, jadikanlah ini sebagai jalan takarrubku kepada Engkau, jalan pendekatanku kepada Engkau. Kalau kita cinta kan pasti mendekat, ya enggak? Kalau kita cinta kepada sesuatu misalnya kan pengennya kan dekat. Sebagai contoh lah, misalnya ada penggemar sepak bola Ronaldo misalnya gitu, atau Messi gitu, kan pengennya orang ketika benar-benar fans berat, ya enggak,
Wah, jangan Ronaldo deh, jangan Messi, itu nggak baik. Misalnya nih, kalau kalian tahu misalnya ada Habib Syekh gitu loh. Ada Habib Syekh yang suaranya merdu itu. Kalau benar-benar dia itu Syekh mania, dia itu pecinta Habib Syekh itu gitu loh. Rasanya kan pengen dekat kepada beliau. Pengen salaman kepada beliau, pengen meluk kepada beliau gitu loh. Lah ini musonib ini, pengarang kitab ini kan cinta kepada Allah dan pengen beliau itu pengen mendekat kepada Allah, yaitu melewati kitab ini. Wa aywafiqo, dan semoga Allah memberikan pertolongan. Wa aywafiqo, dan semoga Allah memberikan pertolongan man, kepada orang, wafaqo, yang Allah beri pertolongan, man, kepada orang, wafaqo, yang Allah beri pertolongan, alaihi, atasnya, bil amali, dengan mengamalkan, bil amali, dengan mengamalkan, bimuqtadahu, seperti tujuannya, gitulah bahasanya. Bimuqtadahu, sebagaimana tujuannya. Tujuan kitab ini dikarang itu untuk apa? Ya untuk diamalkan gitu. Tsummat taraqi, kemudian semakin naik gitu. Tsummat taraqi, kemudian semakin naik atau semakin meninggi gitu. Tsummat taraqi, kemudian semakin naik derajatnya gitu. Jadi maknanya apa? Tsummat taraqi, dan kemudian semakin naik derajatnya atau meninggi, bitawaddudi, dengan mendekat, bin nawafili, dengan perkara-perkara sunnah. Nah, mencintai, bitawadud itu bisa diartikan mencintai juga. Bin nawafili, dengan perkara-perkara sunnah, liyahuza, supaya ia memperoleh, liyahuza, supaya ia memperoleh, hubbahu, cintanya, ya cinta Allah, wawalahu, dan pertolongannya. Tuh. Nah, pada pertemuan kali ini cukup mukadimah ini saja yang dapat saya bacakan. Itu aja menghabiskan 20 menit lebih. Insya Allah minggu depan kembali kita akan memulai faslun tentang akidah. Nah, tugasnya pada minggu ini yaitu menfoto hasil makna kitab kalian. Bagi yang sudah ada kitab dan bagi yang belum ada kitab, tolong ditulis Arabnya saja. Terima kasih. Semoga banyak manfaatnya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.